Hutan, X Sekolah Telusuri Daring, Basic Skill for Siap, Content malam. Creator. Malam, halo. Nah, perkenalin aku Anti dari Telusuri. Hari ini aku akan memandu acara pada malam hari ini. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Halo. Semoga tetap sehat ya. Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin buat teman-teman yang baik WFO ataupun WFH, semoga tetap terus menjaga kesehatan dan melakukan prokes ya. Senang banget hari ini rame. Boleh dong Kak. Boleh dong teman-teman nih sharing-sharing dari mana aja. Absen dulu yuk. Di kolom chat nih boleh. Alhamdulillah baik. Halo. Dari mana aja nih? Dari Depok. Oh mungkin ada yang dari Bogor. Mungkin kita tetanggaan. Halo. Ada yang dari Kaltim, Surabaya, Depok, Yogyakarta. Wah, Pekanbaru. Wah, macam-macam. Wah, Makassar, Toraja. Wah, halo Bogor, mantap. Halo semuanya. Oke, semudah hadir, mantap. Wah, macam-macam. Mantap. Nah, kali ini Sekolah Telusuri berkolaborasi dengan Hutan Indonesia. Makanya kegiatan kali ini bertajuk Hore Hutan X Sekolah Telusuri. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum kenal atau belum tahu tentang Hutan Indonesia, aku pengen mengundang Katian. Halo Katian, untuk kenalin sedikit nih tentang Hutan itu Indonesia dan Hore Hutan tentunya. Halo Katian, ada Katian? Hai. Halo Kak Anti. Katian, halo. Suaraku jelas nggak Kak? Jelas. Halo Katian. Aku lagi di luar soalnya nih. Mudah-mudahan jelas ya. Aman ya. Jelas. Aman. Boleh Katian. Aku kasih wujud sedikit. Tapi nanti supaya koneksinya lancar aku matiin ya videonya. Kita fokus di nanti ada materi yang aku bawain. Oke. Silakan Katian. Sudah ya Kak Anti? Silakan. Oke, aku nitip presentasi tadi ke teman-teman panitia juga. Kak Tami, tolong dibantu. Atau Kak Anti. Yes. Aku matiin dulu ya video. Udah ngeliat ya mukaku. Halo, saya Tian dari Hutan Itu Indonesia. Salam kenal buat teman-teman semua seluruh Indonesia. Semoga kita bisa ketemu muka ya kapan-kapan. Terima kasih sebelumnya ke teman-teman Telusuri bisa kolaborasi dengan HII dalam program Hore Hutan dan Sekolah Telusuri. Bagi yang belum kenal Hutan Itu Indonesia, tolong berkenalan, maksudnya tolong kita saling berkoneksi di masa kayak gini. Pastinya media sosial ya, internet. Jadi itu di bawah teman-teman ada kita punya Twitter, Instagram, Facebook, hampir semua lah ada, kecuali TikTok kayaknya. Ada yang mau bikinin TikTok nggak nih? Kita belum ada yang TikTok savvy nih. Mungkin di sini ada TikTok influencer. Ada WhatsApp juga kalau kita mau ngobrol-ngobrol nanti disambut oleh admin kami. Next Kak, diklik. Ya, jadi Hutan Itu Indonesia, kami adalah gerakan yang punya visi hutan ini mau dijadiin salah satu bagian identitasnya bangsa Indonesia supaya kita bisa hidup harmonis bersama hutan Kak. Karena kalau ngomongin identitas kan kita pasti bela-belain untuk ngejaga ya. Contoh identitas tuh kayak suku, agama, ras, kebangsaan kita, nationality, atau banyak lah ya. Mungkin teman-teman sendiri juga punya identitasnya masing-masing. Nah, Indonesia ini salah satu yang terkenal dan bedanya dengan negara lain itu sebenarnya karena hutannya. Selain dengan agraris, maritim, makanannya enak-enak, dan semua itu sebenarnya ada koneksinya dengan hutan. Nah, pengennya gerakan HI ini itu kita terus ngomongin isu hutan, dikoneksikan dengan berbagai hal, dan salah satunya sebenarnya dengan konten-konten kreatif yang kita munculkan. Makanya menarik banget tema dan materi kali ini, dan mudah-mudahan puluhan teman-teman di sini akan menjadi konten-konten kreator di isu hutan Indonesia ke depan. Itu kalau ada yang tahu fotonya almarhum Bung Glenn,
salah satu influencer yang sangat mendukung isu hutan dan sering kerja sama bareng kami. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin HI ini emang sering gandeng influencer teman-teman, karena kita percaya bahwasanya mereka punya fanbase, punya kalangan sendiri yang mudah-mudahan bisa menularkan pesan-pesan positif. Jadi mudah-mudahan di sini teman-teman mungkin ada influencer di media masing-masing. Mari kita bantu kampanyen bareng-bareng. Next, Kak. Sedikit lagi cerita tentang HII. Jadi kami organisasi berbadan hukum, bentuknya perkumpulan. Ada beberapa orang-orang yang fokus di dalamnya secara harian. Salah satunya aku, termasuk tergolong yang baru, teman-teman. Jadi baru 5 tahun ya. Kami terbentuk pas Hari Bumi 2016. Mau ulang tahun kelima nih. Dan fokusnya adalah kampanye pelestarian hutan tropis ke kalangan muda perkotaan, teman-teman. Dan lewat pesan positif. Karena pasti kawan-kawan tahu ya kalau hutan itu biasanya dibahasnya kalau ada kebakaran hutan, ada alih fungsi, ada konflik sama masyarakat adat gitu-gitu aja. Padahal pesan-pesan positif itu sebenarnya penting ya. Dan opini. Kawan-kawan juga bisa lihat banyak banget konten ditelusuri di media-media lain juga banyak yang bahas, tapi sayangnya belum sebanyak media konvensional pada umumnya, sehingga mudah-mudahan teman-teman bisa bantu juga di pesan-pesan seperti ini. Dan gerakan HII juga jadi besar gara-gara teman-teman awam dan juga mitra-mitra seperti Telus kegiatannya HII khususnya dalam program pendekatan yang kreatif. Nah, mumpung tahun ini lagi buka pendaftaran juga nih untuk sukarelawan, teman-teman bisa kepoin akun-akunnya HII. Selanjutnya, sedikit cerita lagi tentang target sasaran gerakan HII, karena HII ini sebenarnya sebagian kecil ya teman-teman. Kalau tadi bahasa videonya telusur itu secuil dari banyaknya organisasi, gerakan, apapun itulah. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya komunitas terkait lingkungan atau hutan juga. Jadi adanya HII ini kita mengambil segmen yang lebih spesifik di anak muda, generasi Y dan Z, teman-teman milenial, umurnya 17-35 tahun kurang lebih, dan punya karakteristik pengguna internet aktif, bermain media sosial, tinggal di perkotaan, dan juga belum mengenal isu hutan. Karena sederhananya kan orang yang merusak hutan atau segala hal sebenarnya itu karena tidak kenal dan tidak cinta akan hal tersebut, termasuk hutan. Oleh karena itu, kita perlu mengenalkan. Jadi jangan sampai terlalu menggarami lautan. Kita harus terus memperbesar lingkaran kita dengan mengajak orang-orang yang belum kenal dan belum cinta lingkungan khususnya hutan untuk kemudian bersama-sama dengan kita, sehingga sedikitlah musuh-musuhnya hutan atau lingkungan. Selanjutnya Kak, kita di next lagi aja Kak. Jadi yang dilakukan HII itu membuat isu hutan menjadi akrab melalui gaya hidup, lalu membuatnya menjadi lebih mudah dan menyenangkan supaya orang itu secara mandiri bisa belajar dan berkontribusi. Dan terakhir menghubungkan dengan mitra-mitra yang bekerja secara langsung. Jadi HII ini nggak ada apa-apanya dengan organisasi yang kita kenal lebih senior, ada WWF, Greenpeace, Walhi, banyak sekali lah ya teman-teman yang kerja langsung di lapangan. Sedangkan HII fokusnya di kampanye. Jadi kita menjadi jembatan supaya memang ekosistemnya jadi lebih terbentuk, kampanyenya lebih terbentuk secara holistik. Begitu. Dan ini menegaskan juga bahwasanya yang bisa jaga hutan atau perlu jaga hutan itu bukan anak-anak kehutanan aja, anak-anak biologi, anak-anak pencinta alam, enggak. Tapi kita semua, seluruh warga negara Indonesia sebenarnya. Karena pada dasarnya hutan milik semua, oleh karena itu hutan perlu kita jaga oleh semuanya. Selanjutnya. Kemudian, nah ini kalau ditanya terus apa sih kerjaannya HII gitu? Kita bikin kegiatan-kegiatan kampanye yang menyenangkan, karena dengan hal menyenangkan itu lewat pesan positif orang jadi harapannya mau berkontribusi dan mau ikutan. Yang tadinya go green ngapain sih gitu ya. Tapi sedangkan sebenarnya kita punya koneksi di dalamnya. Ada yang suka olahraga, kita bikin acara fun run, kulari ke hutan. Ada yang suka musik,
bikin musika forest. Kita pernah bikin konser musika foresta. Ada yang suka langsung jalan-jalan ke hutan, ekspedisi. Kita punya program cerita dari hutan. Ada yang suka makanan-makanan enak. Jangan salah, bahan-bahan makanan enak itu, rempah-rempah khususnya, itu berasal dari hutan loh. Sehingga kalau hutannya hilang, makanan kita juga bakal hilang. Makanan enak kita juga jadi hilang. Selanjutnya, Kak. Nah, ini sebenarnya call to action-nya. Karena kalau kita ngomongin event itu biasanya lebih ke dinamis ya. Jadi apa sih sebenarnya yang kita kampanyekan? Itu ada adopsi hutan, kita perlu merayakan hutan bersama-sama. Kita punya Hari Hutan Indonesia loh. Tahun lalu baru deklarasi tanggal 7 Agustus. Bulan depan ada Hari Hutan Sedunia juga 21 Maret. Jadi banyak banget momen-momen yang bisa kita mainkan, tanda kutip, untuk kita berkampanye dan mengingatkan teman-teman lain yang belum sadar untuk yuk kita bareng-bareng jaga hutan. Selanjutnya, Kak. Ya, ini intinya adalah kampanye HI ingin sekali mendekatkan hutan, menumbuhkan cinta. Khususnya tadi ya karena fokusnya orang-orang kota udah tinggal jauh dari hutan, sibuk sendiri, berbagai permasalahan lingkungan, kadang-kadang lost in translation, jadi hilang gitu ya. Oleh karena itu perlu adanya gerakan-gerakan, konten-konten yang mengingatkan terus bahwasanya kita tinggal di bumi yang sama, kita punya hutan terluas ketiga di dunia, dan sebagainya. Terakhir, oleh karena itu harapannya dengan workshop kali ini, terima kasih Kak Jovita sudah bantu dan nanti akan sharing. Harapannya ke depan kita bisa gerak bersama-sama. Jadi pertanyaannya nanti, apa ide kampanye dari kawan-kawan sekalian? Ditunggu di Hutan Itu ID. Terima kasih Kak. Kembali ke Kak Anti. Wah, terima kasih Kak Tian. Keren banget, seru ya tadi program-programnya Hutan Itu Indonesia. Tadi juga HI juga terbuka buat volunteering gitu kan. Mungkin di teman-teman sini ada yang tertarik gitu, bisa banget gak sih? Tadi Yes. Mbak Tawi juga udah bilang kan, follow, jangan lupa follow Hutan Itu ID. Yes. Mantap. Follow-followan juga. Coba di chat sekarang teman-teman. Nama akun digital kalian semua, ayo. Kita Wah, iya tuh. nanti saling-saling chat. Barangkali kan ada yang berjodoh kan. Amin. Wah. Gitu ya. Berjodoh karir, Amin. berjodoh pasangan, Iya macam-macam betul. lah jodohnya. Kolaborasi macam-macam lah ya. Ya, oke. Oke, Thank you thank you Kak Kak. Tian. Oke, tadi kita wah mantap. Kita udah kenalan nih sama Hutan Itu Indonesia nih. Habis ini mungkin aku mau memperkenalkan sedikit nih tentang telusuri. Buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu telusuri. Aku mau cerita sedikit tentang telusuri. Apa sih itu telusuri? Oke, jadi telusuri.id hadir sebagai wadah bagi para penulis perjalanan nih untuk mempublikasikan cerita-cerita mereka. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin suka nulis atau memang penulis gitu nih, penulis di telusuri.id gitu. Bisa dicek untuk infonya di telusuri.id/submisi. Nah, di sini nih boleh dicek nanti, terus mungkin ada cerita bisa dikirim ke telusuri.id. Mungkin nanti tulisannya bisa jadi siapa tahu bisa jadi pilihan editor kan. Nah, ditambah lagi nih saat ini kita juga lagi ada tema editorial dari telusuri.id yang ngajak teman-teman semua nih, kalian dan kontributor telusuri juga untuk menuliskan cerita-cerita tentang aksi menjaga lingkungan atau pengalaman-pengalaman seputar penghematan, pengelolaan, atau mungkin daur ulang sampah nih di kehidupan sehari-hari, baik kehidupan sehari-hari maupun ketika traveling nih. Mungkin manusia ada yang suka traveling juga, atau mungkin pernah volunteering dalam pengelolaan sampah, atau mungkin clean action atau semacamnya. Itu boleh diceritain nih, atau mungkin di daerah kalian ada sistem pemilahan yang bisa diceritain, boleh banget diceritain di telusuri.id dengan tema sampah kita ini. Nah, program kami yaitu Sekolah Telusuri yang sekarang kita sedang lakukan bersama Hutan Indonesia, bersama Hari Hutan. Ini sebenarnya adalah ruang belajar nih yang bertujuan untuk membuka mata kita semua nih tentang gimana sih cara memandang pariwisata dengan karya-karya, foto, video. Nah, biasanya sekolah telusuri ini diadakan secara offline ya, tapi kan sejak pandemi ini, jadi kita harus beradaptasi dan menghadirkanlah sekolah telusuri daring gitu.
Nah, ini beberapa contoh sekolah telusuri kita. Tadi kan aku bilang ya, salah satu sekolah telusurinya belajar tentang menulis, fotografi atau videografi, tapi nggak cuma sampai situ aja, kita juga bisa sharing-sharing seperti yang di sini nih. Sebelum pandemi kita belajar tentang jamu dan belajar tentang kelas kenal teh gitu. Nah, ini sebelum pandemi jadi masih bisa offline ya keseruannya. Tapi sekarang nggak apa-apa, kita sekarang melakukan acaranya secara virtual dan online dulu gitu. Nah, apa yang kita kembangin selama pandemi ini, selama melakukan kegiatan-kegiatan online adalah virtual tour nih. Kita beberapa kali mengadakan virtual tour ke berbagai daerah nih. Beberapa di antaranya adalah Raja Ampat, kemudian ada Labuan Bajo, kemudian ada Kota Lama, gitu. Terus kan juga di Sabang dan lain sebagainya, masih banyak lagi di sebenarnya. Kemarin kita juga sempat di Hari Pariwisata, kita juga sempat ngadain diskusi online namanya Pekan Raya Pariwisata. Kita juga sempat membicarakan isu-isu terkait pariwisata juga bersama Pak Wakil Menteri Kemendesa. Nah, oke. Next. Oke, itu aja dari Telusuri. Mungkin teman-teman boleh lihat lebih lanjutan nih tentang Telusuri di Instagram Telusuri, dan bisa juga buka-buka telusuri.id juga. Nah, mungkin bisa ngirim tulisan kalian juga nih buat teman-teman yang suka nulis. Oke. Nah, setelah yang teman-teman kita udah tahu nih, kan kita Hari Hutan X Sekolah Telusuri Daring ini adalah serangkaian pelatihan konten yang bisa teman-teman ikuti nih sampai April mendatang nanti. Dan kelas pertama ini kita akan belajar tentang apa aja sih kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konten kreator. Nah, ini penting banget kan, karena zaman sekarang tuh sebenarnya makin canggih ya, terus pembuatan konten juga harus makin kreatif, juga nggak boleh itu aja ya kan, jadi harus memang dituntut untuk selalu kreatif dan think creatively. Nah, kita juga udah kedatangan pembicara kita kali ini. Dia adalah salah satu teman telusuri. Halo, aku mau sapa dulu Mbak Jovita. Halo, Halo Mbak Jovita. Halo, apa semuanya nih kabar? dari seluruh penjuru kota nih ada nih kayaknya. Iya, ramai banget. Salam kenal ya. Halo. Nah, mungkin secara singkat nih Mbak Jovita, boleh dong kenalin dikit sebelum mulai. Oh, ada dikit nanti. Aja, tapi nanti ada ya. Oh ya udah, langsung aja nanti ya. Oke deh. Oke. Oke, tapi Mbak Jov udah siap belum nih untuk udah. Sharing bersama peserta yang banyak ini? Kan aku rasa bakal seru banget sih. Oke, karena ramai banget nih. Ada 100.000 yang Wow, ramai ya. Oke, aku sharein ya. Oke, tapi Mbak, sebelum mulai Mbak, aku mau bacain dulu tata tertib sedikit. Nah, teman-teman, aku bacain sedikit tata tertibnya nih. Jadi yang pertama tuh teman-teman boleh pakai nama lengkap ya. Soalnya mungkin ada yang di sini ada yang masih sekolah online, terus mungkin masih pakai nomor absen, boleh diganti pakai nama lengkap. Nah, terus yang kedua, kalau ada pertanyaan, tolong dituliskan di kolom chat atau bisa gunakan fitur raise hand nih kalau misalnya ada kendala teknis selama kegiatan. Dan pastikan mic selalu dalam keadaan mati selama materi yang dikasih sampaikan Mbak Jovita, kecuali misalnya ada sesi tanya jawab atau diminta sama Mbak Jov atau sama aku untuk nyalain. Gitu. Tapi kalau mau tanya bisa tulis di kolom chat untuk sekarang. Nah, supaya rotor ini memang harapannya bisa ditaati. Semoga kita bisa berlangsung dengan lebih lancar begitu. Oke. Nah, oh iya, aku juga mau infoin. Go next. Nah, oh ya, aku mau infoin nih, kalau di kelas ini, kalian juga akan berkesempatan mendapatkan t-shirt dari Telusuri, bagi kalian yang bagikan keseruan kita malam hari ini lewat Instagram Story secara aktif dan kreatif. Jadi jangan lupa tag atau mention Hutan Itu Indonesia, @telusuri, @jovitaayu di Instagram. Nah, ya dapat merchandise eksklusif. Nah, nggak cuma itu aja, nanti di akhir acara kita juga akan infokan challenge untuk mendapatkan hadiah menarik lainnya. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan sertifikat elektronik, harus mengikuti paling tidak 3 kelas Sore Hutan X Sekolah Telusuri dan bisa mengupload konten untuk mengikuti challenge hari ini di media sosial masing-masing. Nah, untuk detail lebih lanjutnya nanti akan disampaikan lagi setelah di akhir. Jadi
tetap ikuti acara sampai selesai. Dan aku rasa seru banget sih, nanti bakalan seru banget. Nah, nggak usah berlama-lama lagi. Oke, silakan Mbak Jovita untuk memberikan materinya. Dan jangan lupa teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa ditulis di kolom chat. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Bentar ya. Yes. Oke. Semoga suaraku jelas. Aman kalau dari aku. Alright. Oke, thank you Anti. Pertama-tama aku pengen say thank you dulu semuanya untuk Hutan Indonesia, Sekolah Telusuri Indonesia, dan juga teman-teman nih di Jumat malam yang mungkin saatnya bisa rebahan gitu ya, di sini pada semangat untuk belajar, luar biasa nih. Ada 100.000 orang yang lihat. Dan dari berbagai kota ya. Tepuk tangan dulu dong nih. Aduh, kalau Lil bisa langsung tepuk tangan nih, kalau nggak biar gue tepuk tangan. Oke, aku kan selama kurang lebih mungkin 45 menit atau 1 jam, aku akan sharing sedikit nih ilmu yang udah aku aplikasikan gitu ya selama ini jadi content creator, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya aku tanya, kalian tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau kenalin dulu. Aku itu mungkin udah sempat ada yang kepo ya, ini apa sih, siapa sih nih orang gitu kan, nih Jovita gitu. Ada yang Jovita, kita panggil apa aja Jovita Ayu. Aku tuh travel and lifestyle content creator, jadi basically konten-konten aku tentang travel dan kehidupan sehari-hari aku aja gitu. Terus selama beberapa tahun ke belakang aku juga seorang konsultan untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, terutama di bagian digital marketing. Jadi banyak campaign atau project tuh gitu. Terus mungkin teman-teman seangkatan yang dulu sempat nonton TV gitu agak familiar gitu, karena dulu aku sempat nge-host juga di program TV, program petualangan di TV ya. Mungkin kalau ada yang nonton zaman itu, ya itulah aku gitu. Terus tahun ini juga sering host di berbagai seri perjalanan, di berbagai brand di YouTube. Basically aku adalah aja gitu ya, di Indonesia, di dunia, dan aku aktif bagian cerita aku di Instagram dan blog. Sekarang mainly aku mainnya di Instagram. Jadi bisa dicek Instagramnya. Oke, ini suaraku nggak feedback kan ya, aman ya? Nanti kalau ada yang kurang jelas, tulis chat ya, walaupun aku belum bisa lihat chatnya sekarang. Tapi nggak apa-apa. Aman. Oke, tentang aku. Sekarang itu lebih aku tanya tentang kamu, kayak siapa kamu sebenarnya. Jadi soalnya kan dalam membuat konten gitu, sebelum kita masuk gimana cara bikin konten, aku pengen share sedikit gimana caranya kalian tuh bisa bikin konten yang kamu banget ibaratnya. Jadi pertanyaannya adalah siapa kamu sebenarnya gitu. Dan aku pengen kenalin satu framework atau kita bisa bilang alat bantu ya buat teman-teman nih untuk mendefinisikan kalian tuh siapa. Kayak minat kalian tuh apa, hobi kalian tuh apa, kalian apa, terus manfaat buat orang lain tuh apa, misi yang kalian ingin bawa tuh apa. Jadi ini sebenarnya alat bantu ini tuh bisa diaplikasikan di banyak hal sih. Mungkin kalian ngeh ya, ada namanya modal kanvas, ada namanya branding kanvas, ada marketing kanvas. Nah ini aku coba pakai untuk personal branding untuk kalian bisa aplikasikan. Nah aku udah coba terjemahin dengan lebih enak ya ditangkapnya dan Indonesia. Ini bisa aku kalian capture. Dia malas nulis ya, nulis juga boleh, capture juga boleh. Karena aku berharap mungkin sembari aku menjelaskan gitu ya, kalian juga bisa sambil nulis kayak poin-poin ini untuk diri aku tuh apa gitu. Biar lebih mantep gitu, nanti kontennya bisa sesuai dengan apa yang kamu aspirasikan gitu. Oke ya, udah dikasih semuanya, coba capture personal branding kanvasnya. Pengen ngajarin dulu karena mungkin kan ini background teman-teman agak macam-macam ya. Ada yang mungkin sudah membuat konten gitu ya, udah sering nulis, bikin foto segala macam. Ada yang baru memulai atau mungkin ada yang maju mundur kayak aduh mau bikin konten apa nih gitu. Nah, ini aku mau sedikit langkah ke belakang untuk kalian bisa memakamkan fondasi gitu. Ibarat kalau aja kita butuh fondasi yang kuat kan. Nah, ini salah satu caranya gitu, alat bantunya. Oke, aku langsung masuk aja ya.
ke poin pertama. Nah, ini ibaratnya kayak kenalan. Siapa sih diri kamu gitu. Misalnya siapa ya tadi namanya ada aku lihat Agus tadi. Misalnya Agus diajak kenalan. Kamu siapa sih? Nah, kalau kamu coba jelasin tuh kamu jelasin dengan misalnya pekerjaan kamu, misal kepribadian kamu, misal karakter kamu gitu ya, atau keseharian kamu ngapain. Terus minat kamu apa. Nah, coba di poin pertama ini kalian coba tulis. Bisa sebanyak-banyaknya ya. Biasanya kan orang bisa cerita tuh panjang, ada yang mungkin cuma 1 kalimat gitu apa. Tapi untuk konten ini mungkin kalian bisa kurasi ke 4 atau 5 kalimat yang merepresentasikan kalian banget. Nah, aku kasih contoh ya biar lebih. Nah, apakah diri kamu memberi contoh dengan Rangga? Itu yang angkatannya saya mungkin tahu ya di film lawas yang aduh gitu ya masih ingat sampai sekarang. Nah, aku pakai kiasan dengan Rangga ya. Jadi ada seorang laki-laki namanya Rangga. Terus dia ditanya, kamu tuh siapa gitu kan? Nah, dia akan jawab dengan ini ya. Ini bisa kalian tiru ya. Misalnya saya adalah seorang aktivis lingkungan gitu. Dia kan berarti pekerjaan dia. Nah, sehari-hari dia ngapain? Sehari-hari saya mengurus operasional dari sebuah perusahaan non-profit yang bergerak di isu lingkungan di Indonesia. Nah, keren ya, hari-hari dia ngapain tuh? Ayo coba sambil dipikir-pikir kalian tuh, siapa diri kalian tuh sambil gitu. Terus kalian juga bisa pikir, kalian sukanya apa, nggak sukanya apa. Nah, kayak si Rangga ini dia suka apa? Fotografi, backpacking, terus sejarah Indonesia. Terus nggak sukanya apa? Misalnya ketidakadilan, lingkungan yang terbengkalai banyak sampah, terus orang-orang yang toleransi sama lain. Ini bisa buat kalian coba juga. Mungkin ada yang sama kayak Rangga gitu, ada. Mungkin orangnya mirip Rangga. Lain kamera aja. Atau Mamet. Oke, terus saya kasih contoh yang lain ya. Cinta. Tuh dong. Siapa sih cinta? Kalau cinta nih, aku kasih ini istilah ya, coba kita coba. Bisa kalau ditanya, kamu tuh siapa sih cinta? Nah, cinta ini dia bilang, saya seorang pekerja lepas di bidang penulisan dan produksi film. Nah, mungkin ada yang pernah di sini ya, bisa. Terus ini tentang karakter nih. Saya adalah seorang yang suka selalu belajar, suka dengan hal baru, dan suka ketemu orang. Nah, siapa yang kayak cinta nih di sini? Sebanyak ya, karena kayaknya ingin belajar masuk sini kelasnya mantep, pasti pengen belajar. Nah, sehari-hari ngapain? Sehari-hari ternyata kerjaannya Cinta itu menulis konten untuk berbagai brand di medsos atau website, dan dia ngerjainnya di rumah bareng kucing saya. Nah, itu boleh juga disebut suka kucing gitu dia kan. Iya, saya suka buku fiksi, terus suka sketching, dan all about kucing. Nah, sobat kucing mana ya? Coba ngacak semuanya. Nah, itu bisa jadi untuk kalian cerita, oke ini aku. Ada yang mungkin suka anjing, suka burung gitu, atau suka dengan apa misalnya gunung gitu, ceritain di sini gitu ya. Nih, aku saranin sih mungkin 4 atau 5 hal, nanti kayak atau 5 kalimat gitu. Jangan terlalu panjang karena nanti untuk kita narrow untuk jadi konten apa sih yang mau kita buat. Cukup jelas ya. Aku move ke poin. Nah, ini pertanyaan berikutnya di personal branding canvas. Apa keahlian dari kamu yang paling kamu banggakan dan pengen kamu bagikan ke orang lain? Nah, ini tiap orang kan bisa beda ya. Ada yang misalnya hobinya apa makan, hobinya foto gitu kan. Ada juga yang hobi nulis gitu kan, sering nulis ditelusuri. Nah, bisa tulis hobi. Dan poin ketiga itu nyambung sama poin ketiga ini. Apa manfaatnya hobi dan kalian itu untuk orang lain? Nah, kalian coba tulis tuh. Hobi apa, terus manfaatnya buat orang lain itu apa. Nah, aku kasih contoh ya. Lagi-lagi contoh Rangga. Misalnya ini contohnya. Rangga, saya suka dengan fotografi, khususnya berkaitan dengan alam dan budaya. Nah, coba didefinisikan tuh manfaatnya untuk orang lain apa, sebelah kanan. Tentunya dengan fotografi apa sih? Kan jadinya kita bisa memberi sudut pandang yang menarik tentang keindahan Indonesia untuk teman-temannya ya. Ya dari foto itu dia kayak kasih, wah ternyata di Indonesia ada ya kayak gini, ada hutan yang masih lebat kayak gini dan lain sebagainya. Jadi memberi sudut pandang menarik. Nah itu bermanfaat teman-teman gitu kan, bisa ditulis. Terus contoh kedua, saya bisa dan suka mengkaitkan sejarah Indonesia dan dunia dengan peradaban hari ini. Kan dia tadi suka sejarah ya. Dan dia bisa mengkaitkan dengan kejadian sekarang. Misalnya nih, kalau dulu
saya sistem kerja paksa sama yang sekarang sistem kerja paksa di kantor gitu sama ya gitu. Pokoknya cerita gitu ya. Dan apa manfaatnya buat orang lain? Itu jadi kan yang memberi perspektif buat orang-orang dan mungkin juga meningkatkan minat tentang sejarah Indonesia untuk orang lain sih dengan dia bisa relate sejarah Indonesia dan sekarang gitu. Nah, teman-teman yang suka sejarah itu bermanfaat karena kalau misalnya dulu di sekolah kan sejarah tuh kayak konotasinya tuh udah boring gitu ya. Tapi misalnya kamu tentang sejarah yang menarik itu bisa menjadi manfaat untuk orang lain gitu. Terus keahliannya si Rangga ini juga dia tuh suka banget sharing ilmu dan cerita ke teman-temannya. Jadi basically dia suka cerita gitu. Dan tentunya itu ada manfaat juga. Teman-temannya jadi terinspirasi gitu kan. Jadi kayak wah seru ya karena ya, kayak dia kan ada orang yang suka cerita ya dia mungkin dengan nulis gitu. Nah dia bisa cerita dan dia senang dan teman-temannya terinspirasi. Nah itu bisa kalian tulis juga. Bisa tulis macam-macam kalian misalnya itu tadi misalnya hobi makan gitu. Hobi makan manfaatnya banyak loh. Kalian bisa jadi merekomendasikan misalnya makanan enak di kota kalian. Misalnya tadi ada di Semarang ya. Wih, itu bisa tuh hobi makan ini makanan yang wajib dicoba di Semarang. Nah itu kan manfaat tuh gitu buat orang lain. Kayak gitu-gitu. Bisa dari hal tertentu apapun. Misalnya nih hobi di rumah kan juga macam-macam nih kayaknya pandemi ya. Ada yang memasak, ada yang nanam ya, tanaman hijau gitu. Nah, itu bisa manfaat juga kan nih, misalnya media tanam. Jadi bisa sharing media tanam yang bagus. Kayak gitu-gitulah. Coba kalian tulis baik-baik gitu. Itu dulu. Pokoknya tulis baik-baiknya nanti akan kalian kurasi gitu ya. Jelas ya. Oke. Lanjut. Poin keempat. Ini juga menurut aku gak cuma untuk personal branding aja, tapi untuk kehidupan kamu in general juga penting gitu. Ya, ini berat tapi nggak berat juga sih. Kalian bisa nilai apa yang penting buat kalian dalam melakukan apapun. Nilai apa sih yang selalu kamu bawa gitu? Value apa dari hidup kamu yang kamu selalu pegang gitu. Nah ini aku kasih beberapa words. Mungkin kalian bisa kontak dari sini. Bisa ambil dari kata-kata sini atau di luar ini. Bisa banget. Coba sambil mungkin di capture atau ditulis ya. Dan aku yakin setiap orang tuh beda. Ada yang suka banget, dia tuh ada orang yang berambisi ya. Berarti value dia ambisi, dia kayak dia punya target setiap tahun tuh harus gini, tahun depan harus gini. Berarti dia value-nya adalah ambisi. Terus ada juga yang mungkin sukanya yang receh-receh gitu, humor gitu kan. Bisa aja humor kalian suka emang dengan humor-humor yang bapak-bapak gitu atau humor aja ya tulis humor. Terus mungkin karena ini juga ada yang sangat concern dengan isu kesehatan gitu. Value kalian tuh nilai itu paling kalian pegang gitu. Kayak nggak pernah di rumah gitu misalnya. Nah itu kalian tulis untuk kesehatan. Terus mungkin teman-teman yang menikah atau keluarga, value keluarga itu kalian juga angkat misalnya. Kalian memang apa ya ibaratnya memprioritaskan keluarga. Tulis. Ini boleh kayak gitu ya. Coba nanti tetap dikurasi ke mungkin 4 atau 5 yang utama yang selalu kalian bawa kalau kalian apapun gitu. Kalian ngapain? Nah, cuma membuat konten ya, apapun dalam hidup. Ya, ada juga yang kalau ditanya value ke aku apa, aku ada di pengembangan diri. Jadi aku suka banget kayak belajar hal baru gitu dan juga apa ya membuat orang untuk kayak ya belajar hal baru untuk jadi lebih baik. Nah itu mungkin ada yang minat juga bisa tulis pengembangan diri. Jadi lalu share gitu. Nah, aku kasih contoh untuk Rangga ya. Seingatku ada Ada yang nggak ke-mute deh. Untuk Ngeluarin yang nah ya. Nah ini aku kasih contoh nilai dari si Rangga dan Cinta gitu. Rangga nih value-nya contohnya. Rangga tuh suka petualangan, suka keindahan gitu kan di fotografi tadi. Terus pengetahuan, terus spiritualitas dan bermanfaat. Jadi apapun yang dia lakukan gitu dalam hidup kayaknya dia harus bermanfaat gitu. Dan dia mungkin mencari spiritualitas, tulis semuanya gitu. Ya, contoh gitu. Nah, kalau Cinta kan tadi dia dia freelancer ya, bidang penulisan gitu. Nah, jadi dia value yang dia lihat dia pegang juga nggak jauh-jauh kayak originalitas, kreativitas, kebahagiaan gitu kan, semangat, disiplin. Nah, sebenarnya kalau kalian nulis gini kalian kan jadi kayak kenal sendiri kan, oh gue tuh ternyata gini ya. Jadi kan nggak cuma dalam buat konten tapi sebenarnya dalam hidup dan mencari pasangan hidup mungkin gitu. Itu jadi tahu gitu yang kita gimana, yang kita cari gimana gitu kan. Ya, jadi pasangan hidup tuh ya kurang lebih sama ya. Gitu.
cukup jelas ya. Tadi sempat di capture ya, keyword-keywordnya bisa kalian coba tulis. Dan ini kan tiap orang tuh unik gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya lu kayak beda sendiri gitu, ya nggak apa-apa. Itu kamu apa adanya. Gitu. Oke, lanjut dulu ya. Poin kelima. Ini bagaimana pendapat orang lain tentangmu. Jadi apa sih yang orang ngomong tentang kamu. Jadi bukan berarti kayak lu harus mikirin kata orang, enggak. Tapi kayak biar tahu gitu kan. Selama ini kita cuma melihat dari diri sendiri gitu. Kayak gue tuh supel loh gitu. Tapi apakah orang lain tuh menganggap kamu tuh supel apa enggak. Gitu. Kayak misalnya kita bisa bilang aku pengertian gitu. Tapi apakah orang sekitar kamu merasa kamu pengertian. Karena kan apa yang kita percayai sama yang mungkin orang lihat dari kita tuh beda loh gitu. Nah ini kalian harus cari perspektif dari sini juga gitu. Itu penting gitu. Nah mungkin nggak usah jauh-jauh kayak tiba-tiba nyamperin orang kayak bro gue gimana gitu. Jangan. Jadi mungkin tanya dari yang terdekat deh, orang di rumah misalnya, mama, papa atau adik gitu, atau sahabat deh yang kayak nggak awkward ya ditanya gini tiba-tiba kayak. Tapi nanya aja santai kayak bukan buat apa-apa kayak siapa misalnya anti gitu. Anti, menurut lu gue gimana sih gitu. Dan ini malah bagus kan, ini selain buat konten ya, itu bagus untuk kalian kayak berarti tahu gimana orang mempersepsikan kamu gitu. Gimana kalau misalnya ada yang positif bagus, negatif kalian justru buat belajar juga kan, ini kayak feedback gitu ya ibaratnya. Tapi nggak apa, yang bagus-bagus kita coba tulis, coba tanya dan tulis apa, karena ini menarik gitu. Ini untuk nanti kita bisa define konten kita akan seperti apa. Nah ini aku kasih contoh cinta ya. Bisa kayak gini contohnya. Katanya saya itu bisa jadi pendengar yang baik bagi teman-teman saya. Nah, kan nggak banyak nih orang kayak gini kan. Ada orang yang sukanya ngomong doang tapi nggak dengerin. Nah, tapi cinta tuh bisa dengerin. Gitu. Nah, mungkin kamu kayak gini juga tulis, gitu kan. Tanya sahabat kamu atau pacar kamu, gitu kan. Terus katanya lagi saya itu ceriwis dan berisik kalau udah kenal sama orang. Nah, itu unik juga kan. Kan ada juga orang yang baru yang dari belum kenal aja udah berisik gitu ya. Nah, kalau cinta enggak. Mungkin ada yang kayak gini juga. Karena aku sih berisik dari awal sih. Tapi ya ada mungkin yang kayak gini bisa ditulis. Terus dia juga bilang katanya saya itu punya selera humor yang receh. Nah, kan kalau misalnya kita merasa kita lucu, ternyata orang lain merasa itu humornya receh deh lu gitu. Ya nggak apa-apa, tulis aja gitu. Itu jadi hal yang malah jadi unik tentang kamu gitu. Nah, tulis aja gitu ya. Jadi coba mungkin bisa nih hari ini ntar malam atau besok ketemu temen gitu, coba ditanya gitu, ujuk-ujuk tanya, bingung sama mereka tapi nggak apa-apa, gue mau bikin konten soalnya bro gitu bilangnya gitu. Nah ini contohnya Rangga nih, katanya saya itu suka cerita anaknya, kalau udah cerita nggak bisa di stop gitu. Ada juga kan yang kayak gitu, katanya saya itu bisa diandelin, katanya saya itu orang yang idealis, nah katanya saya itu ganteng. Nah, itu beda cerita ya. Ini Rangga yang ini. Aduh maaf ya, lawas nih filmnya. Kalau sekarang mungkin ini kayak Dilan ya. Oke, ya kira-kira gini teman-teman. Jadi coba tanya deh gitu ke temen kayak gue tuh gimana sih? Tuh, jangan takut, nggak gigit kok. Tuh. Oke, lanjut dulu ya ke poin ke-6. Nah ini poin terakhir sebelum akhirnya kita menentukan personal branding statement-nya. Oke, ini juga penting karena ya pencapaian apa yang ingin kamu raih. Jadi dalam hidup ini apa sih yang pengen kamu aspirasikan gitu. Jadi bentuknya bisa untuk diri kamu sendiri atau impact-nya ke orang lain. Jadi bisa misalnya aku pengen misalnya jadi ibu yang baik gitu. Ibu yang baik untuk anak-anakku gitu misalnya. Atau untuk orang lain jadi kalau aku pribadi ditanya pencapaian yang ingin aku raih, aku tuh pengen banget bisa membantu pelaku-pelaku pariwisata nih, especially pas lagi pandemi gini untuk tetap bisa survive gitu misalnya. Itu bisa kalian tulis. Nah, ini coba kalian pikirin deh apa sih yang pengen kalian capai gitu. Dan nanti ini bisa direfleksikan ke konten kalian soalnya gitu. Kalau kalian nggak ada misi, nggak ada goal, nggak ada mimpinya apa, nanti nggak terarah gitu kontennya mau bikin apa. Message-nya, pesannya tuh apa. Ibaratnya kalau tadi hutan itu Indonesia kan jelas kayak kita pengen memberikan awareness tentang ya kita mesti melestarikan hutan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Kalian coba tulis bisa beberapa kalimat bisa dengan kayak gini. Nah, misalnya ini Rangga ya, aku kasih contoh. Aku ingin menjadi sosok yang bisa mengangkat keindahan alam Indonesia dan pentingnya kelestarian alam. Terus aku juga pengen menginspirasi orang-orang untuk kenal dan bisa ikut untuk mendukung aksi sadar lingkungan.
melalui fotografi gitu. Jadi kan bisa macam-macam ya caranya ya. Jadi dia tuh pengennya ya lewat fotografi dia mengangkat keindahan dan ya mesti melestarikan alam. Jadi message-nya itu yang dia pengen. Nah kalau cinta nih, cinta ada beda nih. Saya ingin menjadi sosok yang mengangkat kejadian yang kulihat dan kualami sehari-hari dengan gambar sketch, ya kan, untuk memberi pesan positif ke orang-orang. Ya, pesannya kalau bahagia itu bisa dengan hal-hal yang sederhana. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang bisa kalian mungkin bisa tulis. Apa sih gitu loh? Kalian tuh ya ibaratnya berkarya gitu kan nanti bisa bikin konten tuh untuk apa gitu. Nah, itu harus jelas dulu gitu. Ini kalau kalian udah bisa jawab gitu di chat tuh boleh banget nih. Jadi sambil aku cerita mungkin ada yang udah ketemu, wah mau mencapai ini langsung tulis gitu. Di-share di chat ya, Mbak. Di share Teman-teman. nih. Boleh nih. biar lebih aktif gitu. Oke. Mantap. Siap. Sambil lihat chat. Oke. Ada nanti kalau ada pertanyaan langsung di kolom chat aja ya. Tapi kurang lebih paham ya teman-teman. Di sini pentingnya misi, mimpi dan goal kalian gitu. Oke. Udah kayak motivasi tapi enggak, ini personal branding juga penting. Oke. Nah, ini dia poin ke-7. Ini yang akan mendefine konten personal branding kamu gitu. Nah, tadi coba ya balik ke poin 1, 5, dan 4, dan 6. Tadi udah ada contekannya ya, coba sambil lihat gitu. Jadi kalimatnya tuh gitu, aku adalah seorang 1, 5 yang percaya bahwa 4 itu penting agar dapat menjadi 6 di dunia ini. Aku kasih contoh yang Rangga ya. Nah, Rangga itu saya adalah seorang penggiat lingkungan tadi ya di depan, yang suka bercerita, gitu kan? Dia suka bercerita kan tadi kan, nggak bisa berhenti. Terus yang percaya bahwa petualangan dan menjadi bermanfaat itu penting agar menjadi orang yang mampu menginspirasi orang-orang untuk kenal dan peduli lingkungan. Nah, itu sebuah personal branding statement yang udah kuat banget tuh kayak gitu. Jadi apa tadi yang tentang kamu gitu kan? Terus apa yang 5 tuh apa ya? Oh ya, yang orang lihat dari kamu gitu, yang percaya bahwa 4 value kamu apa dan 6 itu misi kamu apa gitu. Nah, itu digabung semua tuh dalam kalimat. Jadi penting tuh tadi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh kalian coba definisikan dulu baru kalian terjemahkan ke personal branding statement kamu. Gitu. Aku nggak kecepatan kan ya jelasinnya ya? Clear kan? Oke. Nah, aku contoh yang cinta ya. Cinta. Tuh. Saya adalah seorang penulis lepasan yang punya selera humor receh, ya kan? Yang percaya bahwa kreativitas dan semangat itu penting agar menjadi orang yang menyebarkan pesan-pesan positif tentang menjalani hidup melalui sketch atau sketsa gitu ya, dan cerita pribadiku. Nah, dah strong ya kayak gitu ya, itu detail banget loh teman-teman, dan itu semua bisa didapat dengan tadi kalian bisa dari poin-poin pertama udah menuliskan gitu. Jadi dia pengen banget untuk ya apa ya memberi pesan positif, juga ada selera humornya gitu ya, jadi kayak gitu kira-kira. Nah ini nanti akan diterjemahkan ke poin 8, poin terakhir. Konten apa sih yang ingin ditampilkan gitu? Konten apa yang pengen kamu bagikan ke dunia maya, ke dunia sosial, media sosial gitu. Nah dari personal branding ini udah ketemu kan kalimatnya. Nah terjemahin deh. Kira-kira udah kebayang belum sih ke Rangga kayak gini, cinta kayak gini, hasilnya jadi gimana? Harusnya kayak udah mulai kebayang ya. Nah, ini ke Rangga nih contohnya nih. Kayaknya fotografi gitu kan, alam, pantai, terus ada juga nih budaya nih dengan kerbaunya. Nih kayaknya di mana ya? Bisa di Lombok kayaknya nih. Lombok, terus kayak di danau, terus tentang ya budaya Islam gitu, sejarah Islam gitu misalnya. Nah, ini udah menggambarkan dengan personal branding Rangga yang tadi gitu, teman-teman. Nah, itu kenapa aku penting banget dengan alat bantu tadi itu kalian bisa lebih mengarahkan lah ke arah sini. Nah ini aku courtesy dari Mbak Marisa, Mbak Potek Picture, bagus banget ya foto-fotonya. Gitu. Nah kalau cinta gimana? Udah kebayang belum? Nah pasti dia akan mengcombine kayak ada sketsa gitu kan, terus ada kayak vibe-nya kelihatan kan semangat, kayak optimisme gitu, terus ada kucing di situ gitu kan, dengan gambar dia gitu. Nah ini by the way teman baik aku juga Mbak Vira, kalian juga bisa lihat. Iya dia ya itu ibaratnya memberikan pesan-pesan itu dengan foto dia, dengan sketsa dia kayak gitu.
Tuh. Udah kebayang belum teman-teman? Oh, ada. Minta materi. Oke. Nah, kalau aku, mungkin ada yang udah kepo. Iya, kalau aku bisa dilihat ya. Aku suka banget ya itu kayak memberikan sedikit pesan-pesan self awareness juga ke kalian, self development, apa ya, pengembangan diri gitu. Terus juga aku juga pengen pesan-pesannya tetap tentang traveling gitu, tempat-tempat yang aku datengin itu di mana aja. Terus karena sekarang lagi di Jakarta aja, misalnya tempat-tempat Jakarta, nah itu yang aku angkat kayak gitu. Dan kalian bisa macam-macam, bisa definisikan ini berbagai macam juga. Nah, aku kasih contoh juga nih, bagus banget nih, teman telusuri juga ya, Hello Bagas ya. Nah, ini kalau lihat dari fitnya aja, kalian kayak udah bisa meraba belum sih kayak personal brand statement-nya apa gitu. Kayak pasti ada berhubungannya dengan dia suka menulis gitu kan, dia suka berpuisi ibaratnya, membuat kata-kata, merangkai kata gitu kan. Terus apalagi dia ingin apa ya, menginspirasi teman-teman untuk kayak tetap semangat ya ibaratnya ini ya, memberi semangat gitu kan. Relate dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian bisa cek juga nih di IG-nya Hello Bagas nih, kalau memang ada teman-teman yang suka juga misalnya dengan menulis gitu kan, bikin puisi, bikin tulisan, itu bisa dengan format-format yang menarik kayak ini. Ini unik ya. Dan ya ini kemarin sama Telusuri bareng juga ya nanti ya. Iya, halo Bagas. Kayaknya ada di sini juga orangnya. Oh iya, halo. Mungkin. Tadi ada halo di chat. Ya. Oke. Tapi tadi ada beberapa yang bilang putus-putus suaranya. Masih putus-putus nggak nih teman-teman? Oh, putus-putus Di enggak? aku sih enggak ya. Di aku enggak. Di aku aman. Oh oke, aman. Oke. Oke, aman. Lanjut. Oke. Nah, ini juga tadi misalnya ada yang doyan makan gitu. Ya udah, ini kelihatan kan nih personal brand statement-nya pasti nggak jauh-jauh dari makan gitu kan. Terus kasih bisa mungkin misinya dia bisa aja mengenalkan berbagai kuliner yang ada di misalnya dia di mana nih di Jakarta gitu. Mengenalkan berbagai kuliner di Jakarta. Itu misi dia gitu. Ya kelihatan deh pokoknya kalau dari feed orang tuh kalian bisa membaca oh orang ini kayak gitu. Nah, kalau kalian kan di sini ya itu tadi berbagai background mungkin baru ingin membuat konten. Nah, tugas kalian adalah tadi mendefinisikan apa aja sih personal brand kalian itu tadi sampai akhirnya jadi konten seperti ini gitu. Karena percaya deh dengan yang tadi framework alat bantu ini itu bisa menghasilkan konten yang ibaratnya ya ini kamu banget gitu. Jadi balik lagi ke sini kira-kira kalian udah nangkep ya kalau dari konsep personal brand buat konten ini udah jelas ya. Ada yang mau tanya mungkin boleh di chat nanti kita sambil ngobrol-ngobrol lagi. Oke, ini boleh langsung jawab apa ya Janti? Enak ya? Boleh sih terserah Mbak Juvita, nyamannya gimana? Oke. Mungkin sekarang aja nih, karena abis ini aku akan lebih share tentang tips praktiknya gitu sih. Oke, boleh. Oke, ini dari Yennifer. Halo Yennifer. Kalau personal seseorang yang banyak talent sehingga dia nggak fokus apa yang fokus apa yang utama dikerjakan sehingga semuanya target jadi nggak mencapai. Jadi bagaimana sebaiknya sikap yang harus diambil untuk bisa fokus. Oh oke. Oh banyak talent, wow. Yennifer ini banyak talent nih, aku suka deh orang-orang multi talent ini. Wah keren. Nah, itu uniknya sih. Jadi di media ya, bisa dibilang kan media ini udah banyak sekali, maksudnya udah bising ya, maksudnya banyak sekali orang berlomba-lomba untuk berkarya, terus juga mengambil atensi orang gitu ya. Kalau misal kita tuh kayak, itu kan kalau berarti kamu banyak talent kayak berarti scattered ya, maksudnya campur aduk gitu, kalian mau share tentang apa aja. Nah, mungkin aku saranin gitu ya, dulu gitu beberapa tahun lalu aku juga gitu, aku pengen share tentang semuanya, ada makanan iya, apa iya gitu ya. Cuma bisa modelnya dites dulu gitu loh. Jadi misalnya tadi kan kalian tuh ada minat ya, kalian atau hobi gitu, hobi keahlian kamu kan banyak nih, gitu. Ada misalnya ada 10 gitu. Coba deh dikurasi dulu misalnya ke top 3 kamu dulu misalnya. Apa? Misalnya menulis kah, musik kah, terus hobinya misalnya nonton film kah gitu.
Nah, jadi kan bisa ya udah fokusnya nanti kontennya di situ dulu gitu, misalnya kayak cerita tentang musik, terus tentang film misalnya nonton Netflix terus ada yang kayak bagus nih tuh jadi di review misalnya ceritain gitu, itu bisa. Jadi coba fokus di beberapa hal dulu, maksudnya 1, 2 hal dulu, maksimal 3 sih, jangan terlalu banyak. Terus misal lihat gitu apakah itu ibaratnya respons orang-orang tuh gimana, apakah seneng atau enggak, itu kan bisa dilihat juga ya, nanti akan aku cerita di yang segmen berikutnya sih. Cuma saran aku sih gitu. Jadi coba kamu kurasi dulu ke beberapa hal, 1, 2 hal, baru coba lempar gitu kan. Setelah kalian misalnya targetin misalnya 3 bulan tentang itu aja. Apakah udah kamu mau targetin yang lain ya boleh juga gitu. Misalnya kalian sepedaan gitu atau tanaman ya bisa. Tapi ya itu jangan terlalu campur karena orang harus tahu dulu kamu tuh misalnya Jennifer tuh orang yang demen traveling dan demen makan. Dah itu dulu. Kalau mau melenceng mana-mana mungkin nanti bisa. Tapi harus di-set dulu gitu dalam kurun waktu yang bisa ditentukan. Mungkin minimal 3 bulan ya. Jadi orang kayak udah, oh Jennifer ini gitu. Gitu. Menjawab nggak Jennifer? Semoga menjawab ya. Gitu. Urfa. Wah banyak nih. Oke. Nah, Ini boleh banyak. aku jawab Urfa dulu. Nanti mungkin yang lainnya aku jawab setelah sesi ya. Kak, gimana bedain apa yang kadang suka bingung kalau menurut satu hal tapi masih bawa orang lain yang jadi seperti ini, seperti itu, dan kegiatan sehari-harinya pun kadang nggak tentu. Gimana ya solusinya, Kak? Ini menarik. Sebenarnya ya, ini pasti paling Urfa nih masih muda ya, umurnya pasti ingin masih coba ini, coba itu wajar banget. Itu wajar banget gitu. Aku juga masih muda kok, aku 18 tahun by the way. Jadi masih harus. Sebenarnya nggak apa-apa. Jadi tapi tetap harus. Jadi kenapa gunanya tadi kalian pakai alat bantu ini? Kalian tuh jadi tahu yang di luar sana apa yang lagi harus apa sih, misalnya K-pop atau K-drama. Terus tapi balik lagi ke hobi kalian tuh juga ya Korea sih gitu. Tapi kalau memang itu match, ya udah coba aja dulu. Tapi itu menurut aku jangan langsung semuanya diambil. Jadi kalau misalnya untuk konten, kalian harus fokus dulu mungkin di 2 hal aja gitu. Udah gitu. Jadi jangan nunjukin semuanya tuh kamu doyan gitu. Mungkin nanti bisa ketika kamu personal brand-nya udah cukup kuat gitu ya Urfa. Kurang lebih sama sih memang Jennifer nih masih sangat muda semua ya. Nggak apa-apa, bagus. Justru saat-saat ini kalian bisa mencoba banyak hal gitu. Jadi pesan ini kan gue motivasi. Anyway, nanti aku jawab yang ya. Yanti dibantu ya. Ya boleh. Terus nih Yang nanti yang lainnya dijawab nanti Mbak apa? Itu kan Urfa 8 tahun, bener. Umur sama aku. Ini petuah dari baju Vita ya? Iya betul. Oke. Itu ya teman-teman, nih coba di rumah malam ini direnungi gitu kan. Dipilih, gitu. Jangan semuanya dulu, 2 atau 3 hal. Bikin personal branding kontennya dan akhirnya tentuin konten yang ingin ditampilkan apa gitu. Tutup dulu chat. Nah, aku habis ini pengen cerita lebih agak praktis ya. Tapi konsepnya adalah tadi kalian udah bikin framework yang udah bagus aja pun, kalau kalian nggak ngapa-ngapain, nggak bikin beneran, nggak take action ya sama aja gitu. Jadi yang menurut aku lebih penting adalah eksekusinya gitu. Jadi setelah tadi udah bikin personal branding kanvasnya, udah oke nih, ya dijalanin gitu. Jangan nggak jadi mager gitu ya, jangan. Udah ikut kelas ini harus dieksekusikan. Apalagi tadi ada challenge-nya ya, katanya hadiahnya lumayan loh. Yes, hadiahnya mobil. Aduh. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan boleh. Oke. Nah, mungkin ini ada beberapa rules yang bisa aku share ke teman-teman, dan teman-teman di Hutan Itu Indonesia dan Sekolah Telusuri itu juga udah mengaminkan ya, karena aku sahabat-sahabat mereka juga. Dan nanti di kelas-kelas berikutnya akan di-share lebih dalam lagi juga ya tentang storytelling ini. Storytelling itu kunci gitu. Storytelling itu gimana sih? Ya kalian bercerita, ibaratnya kalau kalian pengennya platformnya di apa, misalnya Instagram ya, karena aku kan lebih main di Instagram. TikTok pun juga kan visual banget gitu. Tapi kalau nggak ada jalan ceritanya, istilahnya nggak ada captionnya, nggak ada jalan ceritanya, ya itu sama aja bohong gitu, kayak kosongan. Berarti kalian kalau lihat misalnya scroll gitu, foto bagus tapi kayak captionnya cuma emoji love gitu, kayak ya gitu loh, kayak apa yang ingin kau sampaikan nak gitu, itu nggak nyampe. Jadi ceritain deh, apa deh
mau singkat kayak, mau bikin puisi kayak, mau sebagai yang personal ya, karena setiap kalian juga unik ya, cara gaya ceritanya juga pasti berbeda. Jadi coba latihan nulis, karena percaya deh, menulis itu tuh menurut aku skill yang sangat berguna di saat sekarang ya, apalagi buat konten ya, itu penting banget. Jadi ikuti terus Sekolah Telusuri dan Hutan Itu Indonesia. Pesan sponsor. Itu ya teman-teman. Terus rules kedua nih, ini juga penting banget. Planning alias merencanakan. Kenapa? Ya seperti semua dalam hidup, kalau nggak direncanakan buyar teman-teman. Jadi kayak cuma ngawang gitu, kayak aku bermimpi ingin misalnya mengajak orang-orang untuk peduli lingkungan, tapi planning untuk bikin kontennya apa nggak ada, ya nggak akan kejadian sih. Gitu. Jadi ini penting. Ini aku kasih contoh, ada mungkin teman-teman kenal Meizal Rossi, ya temenku di Bandung juga, dia suka sketching, terus juga suka naik gunung, ya traveler banget lah dia. Dan bisa dilihat deh, ini ke planning lah, kayak selang-seling gitu kan, ada yang sketching, ada yang foto gunung gitu. Dia ini pasti udah di set gitu. Kalau asal kayak nggak mungkin terjadi kayak gini. Jadi intinya kalau dengan planning kalian lebih terarah, dan tentu karena ini media visual gitu ya di Instagram atau TikTok, ya lebih apik gitu, lebih kelihatannya lebih rapih gitu. Dan tentunya buat kalian sendiri ini jadi punya waktu untuk produksi, ya nggak sih? Kalau nggak kayak misalnya nih hari Jumat, kayak harusnya hari ini ngepost tapi nggak tahu mau ngepost apa, ya udah nggak, akhirnya malah buyar gitu. Jadi planning tuh penting, direncanakan gitu. Ibaratnya kita bikin konten tuh kan kita tuh jadi content creator tuh kan ibaratnya new media ya, kita ya jadi berlagak seperti media. Editorial kita apa sih gitu, apa yang mau kita sharekan, misalnya di 6 post ini aja, atau 3 post yang selain aja, atau misalnya 9 post di IG itu ya kan kelihatan ya, kalau misalnya kita ke feed orang, yang kelihatan pertama biasanya 6 post pertama atau 9 post pertama. Nah itu mungkin kalian bisa set dari 9 itu aja, nggak usah kejauhan sampai 100 post nanti apa, udah tuh tar dulu. Jadi bisa dari yang 9 post dulu, atau misalnya selain dulu, bisa diatur gitu. Pokoknya start dari yang sesimpel kalian dulu, jadi jangan terlalu push yourself too hard juga gitu. Nah, tapi walaupun udah planning, tetap harus terbuka dengan penyesuaian atau momentum gitu ibaratnya. Ini ya ibaratnya kayak misalnya di media aja gitu ya, ada yang kayak memang sudah editorial, terus tiba-tiba ada misalnya ada kejadian apa langsung masuk gitu ya. Sama kayak kita. Ini aku kasih contoh misalnya kemarin yang itu teman-teman yang sangat disayangkan ya, yang Sriwijaya jatuh gitu misalnya, itu kan sangat miris gitu ya, kayak pesawat, dan aku nggak lama sebelum itu tuh naik pesawat. Nah itu aku pikir kayaknya kalau aku cerita tentang pengalaman aku naik pesawat baru-baru ini gitu kan saat bulan-bulan kayak gini tuh turbulensi emang luar biasa ya, dan aku langsung post tentang pengalaman aku naik pesawat, dan ya orang suka gitu, orang tuh oh iya, maksudnya bisa relate gitu, karena ya habis ada kejadian itu gitu. Jadi manfaatin momen sih gitu, kayak gitu-gitu. Misalnya ya kemarin banjir, itu bisa jadi isu lingkungan tuh masuk banget tuh. Ketika kemarin misalnya Jakarta banjir gitu, tuh di mana-mana banjir, itu bisa kita share tentang misalnya hutan, terus tentang mangrove, itu semua bisa masuk gitu. Jadi jeli aja melihat news yang terjadi hari ini gitu, atau kapan mungkin terbaru gitu. Itu ya. Make sense ya teman-teman, semoga bisa coba diaplikasikan. Nah ini aku ada satu aplikasi yang aku suka untuk planning, terutama untuk Instagram ya teman-teman. Jadi kan kadang kita nggak tahu nih, kalau abis ini apa yang bagus ya secara visual, bagus nggak gitu. Nah ini ada aplikasinya Unum, itu bisa untuk kalian kayak nge-set dulu, misalnya foto ini sebelahnya ini, pokoknya jadi kelihatan kayak real feed kita gitu. Kalau kita masukin ini dulu, habis ini. Coba kalian download, sekarang ini ada di iOS dan Android sih, Unum. Ini jadi kalian bisa kayak semacam editorial set gitu, mau taruh foto ini di mana. Gitu. Pokoknya secara visual untuk lebih apik gitu sih. Gitu. Nih, ini aku pakai sendiri, jadi aku share yang memang sudah aku lakukan ya. Semoga bisa digunakan juga. Terus, nah rules ketiga yang penting juga setelah udah planning, tentunya apa? Produksi dan mengedit ya teman-teman. Produksi ini ibaratnya eksekusi gitu. Kayak tadi udah direncanakan ya, kalau nggak dieksekusi kan tidak ada kontennya gitu. Jadi harus dibikin gitu. Dan makin kesini nggak usah pakai alat yang ribet-ribet sih. Kayak maksudnya dengan handphone kalian aja tuh
kameranya kadang udah ngalahin kamera gitu, kamera handphone gitu ya. Jadi udah modal itu, dan mungkin kalian kalau yang video mungkin butuh gimbal, ya tripod atau apapun itu yang untuk kalian lebih stabil misalnya. Terus kalau kayak misalnya ya ini misalnya mau pakai ring light gitu lebih bagus gambarnya bisa gitu kan. Semua bisa pakai HP. Jadi nggak ada alasan sih untuk kalian kayak aduh gue nggak bisa foto, gue nggak bisa apa. Sekarang tinggal cepret pakai kamera tuh, pakai handphone tuh udah kayak profesional gitu. Itu kan ada fitur yang potret lah apa gitu, kalian bisa kulik-kulik gitu. Dan bahkan sekarang kamera itu ada yang 4K ya. Jadi buat video tuh wah udah bagus banget juga gitu. Dan aplikasi di HP untuk editing foto video tuh juga udah banyak banget dan bisa kalian pakai gitu. Apa aja sih? Nih aku mungkin share yang aku personally pakai. Ini logo-logonya. Jadi yang LR ini itu buat foto Lightroom. Lightroom itu kan ada yang buat di PC sama di handphone. Di handphone tuh Lightroom Mobile tuh juga udah bagus banget. Itu bisa detail banget lah untuk ngeditnya dari format. Kalau foto yang ngerti foto mungkin ada yang bisa raw foto film tuh bisa dibaca di Lightroom Mobile gitu. Dan dia ya sangat detail lah untuk segala macamnya. Terus kalau mau yang lebih ringan gitu ya, ada Snapseed. Snapseed itu dari Google ya, dia di Android juga oke. Terus untuk warna-warna misalnya bisa pakai Fiesco, nih yang biasa aku pakai. Terus bisa macam-macam lah, kalau foto tuh editing apps-nya banyak banget nih, Teza juga aku suka, warnanya ya kekinian banget lah, kuning-kuning gitu. Terus kalau kalian search ada banyak banget, cuma ini yang aku personally pakai. Gitu. Terus kalau untuk video, apa sih yang bisa untuk edit video simple-simple gitu kan. Ini yang aku pakai yang merah ini InShot. InShot itu bisa untuk iOS dan Android juga. Ini bagus, kayak simple lah, nggak ribet interface-nya apa bilangnya, user friendly gitu. Jadi nggak terlalu susah. Yang kanan ini Quick namanya, ini yang bikin tuh GoPro dan ini juga bagus sih. Jadi kayak somehow kayak gampang banget, dia udah ada setting-settingnya. Misalnya mau modelnya kayak ini sinematik atau ini modelnya kayak fashion nih, modelnya tentang food, itu tuh ada pilihan settingnya, jadi kayak sangat gampang sih di sini di Quick ini. Kalian bisa download juga. Terus ini RAW itu Adobe Premiere yang Rush. Jadi kalau yang pro gitu misalnya kalian bikin YouTube gitu kan, buat di PC itu biasanya Adobe Premiere ya untuk edit video. Nah, untuk di mobile ada namanya Adobe Premiere Rush ini. Ini aku sih nggak terlalu pakai ya, karena ini udah lebih complicated. Tapi kalau kalian ingin lebih kayak video, bisa dicoba. Dan yang gampang juga ini ada Filmora Go namanya. Ini juga aku baru pakai, ini oke juga. Gitu. Mirip-mirip sama InShot. Gitu. Nah, terus mungkin teman-teman ada juga yang mau lebih modelnya tuh kayak grafis, maksudnya kayak quotes, atau infografis, atau kayak tulisan-tulisan gitu. Aku sangat pakai yang namanya Canva. Mungkin teman-teman ada yang udah pakai ya. Seneng banget gak sih? Kayak aku sih ini udah kayak all in gitu. Kalian mau mulai dari mau bikin apa, misalnya kayak logo aja ada, terus dia tuh bisa juga buat format Instagram story ada, pokoknya lengkap sih di Canva ini. Gitu. Ini Canva kalau ada referral fee ini gue bisa minta nih harus karena gue selalu ngomong Canva dimanapun kalau gue sharing ya, karena dia segampang itu. Terus enaknya dia tuh bisa misalnya kalian tuh memanage suatu platform misalnya telusuri gitu ya, di manage sama 3 orang di Canva ini bisa, yaitu satu tim bisa diakses oleh 3 orang, jadi enak gitu, bisa share. Terus untuk Instagram Story, nah Instagram Story ini juga sekarang tuh luar biasa ya, maksudnya orang kayaknya nggak tahu sih, kalau aku personally kayak lihatnya tuh sekarang scroll-nya ke kanan ke kiri, bukan lagi atas ke bawah gitu, maksudnya ke bawah gitu. Jadi story tuh lagi naik banget di Indonesia teman-teman. Jadi kalau dari datanya Instagram sendiri tuh di tahun lalu aja tuh growth-nya berapa ribu % gitu, dapat dari datanya si Facebook, Instagram itu. Dan ini bisa kalian utilisasi juga gitu untuk kalian bercerita, untuk membuat konten, untuk menyampaikan message kalian itu. Dan cara ngeditnya juga macam-macam, bisa pakai Unfold. Nih Unfold tuh yang ini, logo yang ini. Terus Canva juga bisa, terus yang ini tuh story art gitu. Untuk biar lebih estetik gitu, lebih bagus lah, coba dulu deh. Bisa masukin foto dan video dan kata-kata di situ. Walaupun sekarang ya kayaknya dengan fitur Instagram Stories-nya sendiri aja sekarang udah asik ya, udah kayak fun gitu, itu juga bisa kalau daripada ribet gitu. Nggak apa-apa, ini gue kasih yang pro-nya aja. Nah, tadi udah nih untuk eksekusi. Rules keempat yang penting juga adalah mempublish-nya
dan engage sama yang pengen kita tuju gitu. Kontennya apa gitu kan, dan audiensnya siapa gitu. Nah, ada 3 hal sih yang aku utamain banget. Timing tuh jam postingan maksudnya. Jadi macam-macam ya, kalau aku sendiri pribadi yang paling works itu di jam makan siang antara jam 11 sampai jam 1, jam 2, sama malam kayak jam segini nih, jam 6 tadi sampai jam 9 malam tuh ibaratnya peak hour aku gitu. Jadi biasanya kalau kita kasih rate ke brand tuh lebih mahal sih, kayak gitu. Kayak gitu-gitu teman-teman. Karena emang orang paling banyak bukanya tuh pas jam-jam itu. Tapi kalian karena nggak tahu, misalnya kalian belum pernah ngepost apa-apa sebelumnya, kalian coba tes aja. Apalagi kan dengan algoritma media sosial yang sekarang tuh kayak suka beda-beda ya, nggak apa-apa, jadi tes aja. Misalnya post jam 12, besoknya post jam 7 gitu. Terus lihat mana yang lebih works, karena bisa beda-beda gitu. Setiap orang bisa beda juga gitu. Dan gimana caranya biar engage sama audiens yang kita tuju gitu. Yang kedua nih poinnya penting. Kalian pakai deh hashtag yang relate sama konten kalian gitu. Jadi misalnya ditaruh di section komennya atau langsung di caption kalian, masukin aja. Misalnya kalian suka sketching, ya udah hashtag apa? City sketching, terus travel sketch atau apa misalnya sketching newbie apa gitu-gitulah. Terus kalau misalnya travel, hashtag travel, explore Indonesia, telusuri gitu kan. Terus apalagi misalnya ada macam-macam lah akun-akun hashtag-hashtag yang berhubungan. Kalian coba cari aja. Pokoknya tinggal cari di Instagram gitu, akan bisa kalian ketemu lah hashtag-hashtag yang rame gitu. Itu bisa kalian pakai. Itu penting untuk menambah apa ya, ibaratnya reach atau visibility dari si konten kalian gitu. Terus mention juga bisa, misalnya mention atau tag yang berhubungan. Misalnya kalian suka travel, tag aja telusuri gitu. Mention telusuri, atau dengan berhubungan dengan hutan, tentang mangrove, tag hutan Indonesia, mention. Karena kan kalau misalnya kalian tag, akan muncul di profil mereka kan gitu, yang tag, bagian tag photos gitu. Nah itu nambah, ibaratnya nambah apa, channel buat promosiin kalian kan. Ya kayak gitu tuh penting tuh teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau lihat ada banyak hashtag, ya udahlah, emang namanya juga usaha ya teman-teman, nggak apa-apa gitu. Nah ini contohnya sih sketching gitu. Terus untuk publish ini ya penting konsistensi. Maksudnya jangan karena tadi kan misalnya udah di planning. Kalau bisa konsisten kalian ngepost, misalnya kalau terlalu berat setiap hari bisa di set 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Pokoknya harus selalu ada, jangan tiba-tiba hilang seminggu atau 2 minggu terus baru post lagi. Karena itu ibaratnya kayak kita mulai dari nol lagi untuk engagement-nya gitu ya. Jadi ibaratnya orang udah lupa, lu suruh inget lagi gitu kan ya. Jangan, jadi harus diingetin terus tuh setiap periodically gitu. Itu sih. Dan kalau aku pribadi mungkin aku bisa share, aku mungkin kalau post tiap hari misalnya lagi nggak bisa, nggak apa-apa, tapi aku tetap misalnya share di IG story gitu misalnya. Apapun kayak apa misalnya ada story tentang travel, lagi kangen traveling nih, apalagi pandemi kan, ya share aja foto jalan-jalan, terus bikin polling kecil-kecilan gitu. Itu bisa banget kalian coba. Tuh ya. Jadi pokoknya utilize Instagram story ya teman-teman. Gitu. Nah, ini rules yang terakhir aku, dan bisa kalian harus coba sih, ini harus sih. Jadi tes dan iterate. Maksudnya apa sih? Jadi harus tes dan menyesuaikan. Jadi harus tes respon atau feedback dari teman-teman atau followers kalian gitu. Jadi, dan ini kalau digambar yang kiri ini, kalian bisa utilize dengan fitur-fitur yang ada di IG Story, misalnya pertanyaan gitu kan, questions gitu, atau bikin polling, kayak tanya aja, karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak tanya gitu. Jangan misalnya kita udah bikin apa tentang makanan gitu ya, tapi kok likes-nya dikit ya kak gitu. Ya udah coba tanya ke misalnya di story, kalian tertarik nggak sih dengan konten-konten aku yang ini gitu, misalnya tentang makanan. Bikin aja polling iya, enggak gitu, atau apa questions gitu. Nah, nanti lihat responsnya gimana. Itu gunanya apa ya, untuk kalian ya untuk mencoba hal atau format baru gitu. Berarti ya kalian harus ya apa ya, terbuka lah gitu. Karena kan ibaratnya kalian bikin konten kan untuk dibaca ya, bukan untuk diabaikan kan gitu. Jadi kalian harus lihat juga mereka responnya gimana. Mungkin kalian ceritanya terlalu apa ya, terlalu bahasanya tinggi banget gitu. Jadi kalian bisa mungkin bahasanya lebih casual misalnya gitu. Terus misalnya hal atau format baru nih yang di logo ini tuh IGTV misalnya, kalian belum pernah pakai bikin video terus taruh di IGTV, selama ini cuma ya taruh di IG feed atau di story doang. Kalian bisa coba taruh di IGTV. IGTV kan tuh bisa sampai
10 menit ya kalau nggak salah ya. Pokoknya di atas 1 menit tuh bisa di situ. Nah itu bisa bikin semacam series di situ kayak semacam YouTube ya. Itu keren tuh. Bisa kalian coba misalnya kalau memang audiens kalian suka tuh dengan konsep seperti itu. Terus misalnya nih format-format yang kayak ya lucu lah, reminder, terkadang wajah yang manis, membuat tangan yang pahit. Ya gitu-gitu lah. Pokoknya coba berbagai format gitu. Jangan terpaku dengan yang udah kalian bikin. Cuma jangan terlalu cepat berganti juga ya teman-teman. Jadi kalian misalnya udah set misalnya 9 post atau berapa post udah kayak gitu, baru kalian coba adjust ke hal yang baru gitu boleh gitu. Pokoknya disesuaikan diulang terus gitu. Karena ya itu kita kan butuh pembaca juga, pelihat gitu ya. Gitu. Tapi ya itu terpenting dalam buat konten sebenarnya adalah kalian tuh have fun dan enjoy prosesnya. Jadi jangan terbebani kayak aduh gue harus bikin yang kayak orang nge-like nih, like harus 100 gitu. Enggak juga, pokoknya ya have fun aja gitu. Kayak ya kalian kan ingin menyampaikan aspirasi kalian, ingin menyampaikan message kalian tadi, jadi ya jangan terlalu dibawa pusing. Itu sih mungkin dari aku, Anti. Wow, Nah, semoga sangat insightful, Mbak Jov. Aku senang banget ini ngeliatnya kayak wah ternyata harus konsisten tadi, yang itu yang penting tadi konsistensi. Aku nggak bisa banget konsisten, Mbak. Ya, makanya harus direncanakan. Iya benar sih, itu harus direncanakan. Oke, nah ini kita udah dapat banyak banget pertanyaan Mbak Jov nih. Ya dari mana lagi nih? Oke, dari mana dulu nih? Coba nanti. Nih, ntar aku lihat. Nih dari Korea Tunisa. Apakah pesan-pesan yang disampaikan secara virtual juga bisa dijadikan portofolio, Kak? Bisa banget gak sih kayak oke, ini nggak tahu ya. Korea Tunisa. Sebentar, halo. Bisa banget. Sebentar, aku stop share. Oke, ini nggak tahu ya. Tes, halo. Yes. Halo. Mereka udah jelas belum? Udah jelas belum? Jelas. Halo. Halo. Dia aku sih jelas, Mbak. Mungkin dia orang lain terus. Halo. Udah jelas belum? Suara baju kita di aku jelas. Karena nanti yang putus-putus. Halo. Suara lu kedengeran nggak? Udah kan? Putus ya. Kalau jelas teman-teman. Oke, Kak Jo sudah jelas. Gantian nih kita. Oke. Ke log out. Sempat ke log. Pertanyaannya hilang nih. Apa aku tanya bisa
ditulis lagi nih. Coba aku jawab yang udah dulu. Pertama ya tanya teman-teman tadi yang mungkin ke Munawar nih dulu ya. Gitu. Pertanyaan itu ditulis lagi kalau ditulis ini tulis tes. Halo. Udah jelas belum? Nah. Ya, aku Mbak Jo. Kenapa suaranya ya? Tapi suaraku udah jelas. Tapi suaraku udah jelas belum? Tes. Oh, udah nih. Udah ya. Bisa dengar aku ngomong apa? Ngomong apa? Coba aku pakai. Sebentar. Kita sambil tunggu Mbak Jovita sama Mbak Alisa yang balik. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu. Ini kira-kira putus-putus juga nggak ya? Halo, aku coba pakai handphone. Udah jelas belum? Nah, wah, siap. Oke, coba nih ya, gue pakai handphone nih jadinya. Terima kasih. Oke, aku coba jawab ya. Boleh ya, sambil nunggu Anti.
sebentar. Dari G. Ntar yang tadi mau nanya lagi boleh ya. Sorry ya teman-teman. Oke. Kak Jov mau tanya dikit. Ada saran nggak untuk mencari pasar yang tepat dalam buat konten? Apalagi soal lingkungan. Oke. Suaraku udah jelas belum ya? Oke. Saran untuk pasar ya. Kalau saran ya mungkin itu sih apa, kalian bisa nggak harus lewat sosial media. Kalian tuh tanya ya, banyak ngobrol sama orang sih sebenarnya. Maksudnya kamu nih umur berapa tadi berarti Jia? Mungkin anggapannya misalnya kuliah gitu atau SMA. Coba tanya teman-teman kamu kayak apa sih, apa yang aspirasi dia tuh apa gitu. Coba ada nggak sih yang bisa di-relate tentang lingkungan dan gaya hidup dia gitu. Jadi lebih ke riset sih. Jadi emang butuh namanya riset itu. Makanya tadi udah ketemu value kita, terus pasarnya gimana. Pasarnya juga harus di riset seperti apa penyampaian kita. Nah jadi lingkungan itu kan luas juga ya. Kalian juga bisa dengan yang engage tuh menurut aku ya yang bisa di-relate dengan kehidupan sehari-harinya dia gitu. Jadi kalian tanya apa sih yang mereka tahu misalnya tentang lingkungan, dia sadar nggak misalnya dengan sabun yang dia pakai atau shampoo yang dia pakai itu ngaruh ke lingkungan misalnya. Tanya kayak gitu sih, yang kayak gitu. Itu bisa jadi menentukan pasar juga gitu. Dan jadi harus direncanain ya Kak? Nggak usah jauh-jauh dulu, kayak kalian dari lingkungan kalian dulu aja. Oke Kak, makasih Kak. Ya Ji, halo. Jangan jauh-jauh dulu karena kan gaya bahasa kalau ibaratnya teman-teman sendiri gitu, seumuran tuh harusnya bisa lebih masuk gitu ya. Kalau udah yang udah kayak mungkin lebih muda atau lebih tua kan udah beda gaya bahasa gitu. Coba yang dari terdekat kalian, followers kalian kan pasti mostly teman-teman kalian juga kan gitu. Siap dibantu Moren ya, boleh Mor. Wah ini banyak banget nih. Ntar tunggu. Dari mana lagi ya? Halo. Ji menjawab ya. Dari yang oke. Kak, saya Prihandini mau bertanya. Saya bersama 4 teman. Ganti. Udah kedengeran ya soal aku? Bagaimana untuk terus konsisten dan apapun. Yes, sudah. Bisa terus menang walau salah satu anggota mengalami down atau memiliki keinginan untuk udahan. Oke. Berempat kan? Nah, coba deh berempat itu kalian duduk bareng gitu, ngisi yang tadi personal branding canvas-nya itu. Itu kan bisa berarti jadi lembar kerja kalian berempat gitu, kayak diisi deh. Kalau kan pasti ada tuh tadi yang di poin 5 ya. Misi kalian apa? 6 sorry. Poin 6, misi kalian tuh apa? Kalau misinya dia masih sama gitu dengan timnya apa ya ID, harusnya sih tetap bisa, kalian tuh bisa kayak ayo kita kan misinya sama nih, kita tetap konsisten untuk nge-post ini gitu. Tapi kalau misi dia di situ misalnya udah berbeda dengan kamu gitu dan teman-teman kamu ya emang nggak bisa dipaksa gitu kan itu balik lagi tiap orang berbeda dan mungkin di tiap fase hidupnya dia merubah visi berubah misi itu mungkin banget gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa misalnya bertahan dengan 3 tapi bisa cari nanti misalnya partner lain gitu. Itu bisa banget. Jadi ya harus adaptasi lah, sama kayak kita pandemi kan disuruh adaptasi terus gitu. Kayak gitu sih paling Prihandini ya. Jadi tapi itu pentingnya tadi mengisi personal branding canvas untuk kalian. Gitu. Waduh. Moren? Lanjut ya? Halo? Yuk. Oh, udah. Nanti udah balik ya. Udah balik. Halo. Ya Mbak, nih ada pertanyaan nih. Oke. Dari Kak Jov mau tanya, aku orang yang dari kecil dilarang pergi jauh-jauh karena perempuan. Takutnya ada apa-apa begitu sampai akhirnya karena saya bisa pergi ke luar Jawa dengan alasan kampus dan ternyata traveling keluar Jawa itu membuat ketagihan. Tips dong Kak, bagaimana cara Kakak meyakinkan keluarga untuk pergi traveling karena tahun ini ada rencana untuk buat backpacker keluar Jawa. Wow. Itu pertanyaan dari siapa?
Ega Kristina. Wah, Ega mantap backpacking. Hai Kak, gimana tipsnya Kak? Coba di mute dulu, nanti kayaknya agak feedback deh. Keren. Oke. Ega ya. Oke, ini agak tough ya, karena ini di eranya masalahnya bukan lagi biasa aja, tapi lagi pandemi ya. Jadi kayak mungkin kekhawatiran orang tua kamu tuh jadi bertambah gitu kan. Mungkin yang tadinya ya karena cewek terus jalan-jalan, sekarang ditambah dengan pandemi gitu. Ini kok suara gue hilang lagi. Halo? Enggak kok. Jelas nggak ya? Banget. Oke. Oke. Ya, jadi jelas banget. meyakinkannya gimana ya? Teman-teman kamu siapa aja? Coba dibantu kenalin ke orang tua kali ya. Nggak tahu. Kalau aku dulu mereka akan lebih ayem gitu, ibaratnya maksudnya lebih tenang gitu ketika tahu aku jalan sama siapa. Gitu. Jadi coba dikenalin satu-satu, maksudnya kalau bisa dibawa ke rumah walaupun lagi COVID ya, jangan dibawa ke rumah sih. Tunjukin aja ini siapa, diceritain gitu. Pengenalannya memang butuh waktu sih. Maksudnya nggak gampang gitu, apalagi kita cewek gitu ya, mungkin takut juga. Terus mungkin untuk karena lagi pandemi gitu, kalian bisa, kamu tuh Ega bisa apa ya kamu sendiri juga menunjukkan kalau apa ya ibaratnya ya, akan sehat-sehat aja walaupun nggak bisa dipastiin, cuma kamu juga ada ibaratnya menunjukkan protokol kesehatannya. Misalnya kalian semua nih rombongan backpackingnya tes dulu misalnya sebelum berangkat gitu, terus kayak share itinerary-nya ke papa mama gitu kan, nyokap-nyokap, jadi biar lebih tenang gitu sih. Mungkin itu sih. Sekarang memang ada tricky karena lagi pandemi ya, menurutku. Gitu. Oke, yang mana lagi Mor yang bisa aku jawab? Ya, Ega semangat, Ega. Oke, sharing storyteller. Iya. IG Kak Jovita itu kan banyak banget konten yang engaging gitu, dari traveling Kak Jovita dalam dan luar negeri. Kita tempat dan momen yang tidak terlupakan ya. Aku kalau di Indonesia aku sangat terkesan dengan Jambi. Ada orang Jambi nggak ya di sini? Jadi aku ke penangkaran orangutan di sana itu zaman tahun 2014. Itu aku memindahkan ada satu bayi orangutan untuk dilepas ke alam bebas setelah dia udah di fasilitas itu tuh berapa tahun gitu. Dan itu sangat mengena sih, maksudnya itu pengalaman yang sangat, ya kalau aku jalan-jalan sendiri atau apa sama, kalau itu by the way lagi liputan ya, jadi itu salah satu kenapa dulu aku pengen banget jadi sebuah host di program TV, karena pengalaman-pengalaman yang rada unik itu. Jadi di situ aku bener-bener ikut tuh, jadi pasang kamera, terus bawa gotong si cage-nya keluar ke alam bebas gitu, terus kayak wah itu jadi neni orang tuanya sebelum dilepas yang kayak gitu-gitu, jadi kayak aduh seru banget, itu nggak terlupakan sih. Itu sukanya ya, jadi banyak cerita-cerita yang kayaknya nggak akan bisa, kayak nggak tau, jarang orang bisa melepas orang hutan kalau nggak orang konservasi kayaknya gitu. Kalau dukanya banyak sih, apalagi mungkin kalau sekarang udah banyak lah untuk traveler cewek gitu, tapi kalau dulu kan masih ibaratnya masih jarang, dan kalau Indonesia tuh masih agak aneh gitu melihat cewek jalan-jalan sendiri gitu. Nah, kalau
aku memang kalau di Indonesia, khusus Indonesia, aku nggak terlalu sering untuk jalan-jalan sendiri, kecuali daerah-daerah yang mungkin aku udah kenal sebelumnya. Misalnya Jogja, kan papaku orang Jogja gitu misalnya. Nah itu akan kayak berani sendiri. Tapi kalau yang enggak, biasanya aku akan cari temen, biasanya berdua sih biasanya gitu. Terus ya itu paling dukanya banyak keterbatasan lah kalau di Indonesia ya, untuk merasa aman itu doang sih, untuk merasa aman. Walaupun kita udah melakukan berbagai hal untuk ya tetap menjaga diri tetap aman, tapi tetap harus waspada gitu. Itu sih dukanya paling. Itu wah banyak sekali ya, sebentar. Yang mana nih lanjutnya? Morin yang ini ya, Pandu ya. Oke. Oke, Pandu. Personal branding udah ditentukan, tapi gimana caranya supaya tidak mainstream dengan content creator lainnya? Itu tadi, jadi kalian udah menentukan kan personal branding? Punya dia nih, Kak. Feedback. Oke. Biar nggak sama ya, biar nggak mainstream. Sebenarnya definisi mainstream sama nggak mainstream tuh juga kayaknya agak feedback nih, teman-teman. Siapa ya yang nyala? Masih feedback nggak suaraku, teman-teman? Atau baik-baik aja? Aman nggak? Oh, jelas. Oke. Jelas. Siap. Saya tadi di video aku. Oke. Itu sih tadi, bisa dari kalian udah menentukan personal brand canvas-nya, terus kalian ya riset lagi ke pasarnya, kalian tanya, entah itu di sosial media kalian, atau kalian tanya ke teman-teman gitu, yang mereka butuhin sebenarnya apa gitu. Dan menurut aku banyak apa ya, hal-hal yang tetap bisa kalian kulik kok. Dan kalian bisa nunjukin unik kalian tuh di mana tuh bisa gitu, dengan cara apapun. Misalnya kalian tuh trademarknya nih, nggak tahu nih kalau Pandu tuh bikin konten apa, cuma kalau ada orang yang misalnya pakai baju, misalnya bajunya kuning terus gitu bisa, atau kalau bikin video ada musik tertentu, misalnya musik dari khas mana itu kalau dipakai di videonya itu bisa. Terus pokoknya cari unik kalian tuh apa, dan itu jadiin ya pembeda kalian. Nah ya ibaratnya kalau ngomongin travel content creator aja udah banyak banget, tapi tetap aja kok kalian bisa punya warna gitu sih. Pokoknya harus selalu tadi tes dan mengejas gitu dengan apa yang audiens udah kasih respon gitu. Semoga menjawab ya. Yang mana lagi? Ini aku yang ekologi. Noni Kak Jovita. Jadi Kak Jovita, ini kan orang konservasi, hari-hari berhadapan dengan orang hutan dan satwa liar, yaitu komodo. Aduh. Suara Morin kayak yang robot nih ganti-gantian nih. Oke. Tes. Ini ada pertanyaan, Kak boleh minta saran aplikasi atau website buat bantu analisis, engagement, scheduling, dan managing konten. Oh, ini banyak sekali. Banyak banget. Tapi yang aku pakai dan aku suka tuh namanya ini, Keyhole, teman-teman. Atau Hootsuite. Bagus tuh. Oke, menjawab nggak ya, ini namanya siapa tadi ya? Oke, halo, selamat malam. Oh.
Job. Aku bantu backup Mbak Mauren sama Mbak Anti. Oh, oke. Jadi Oh aku ya, bantu. Mbak Rizky pada jadi robot. Iya, pada jadi robot. Terus ini juga rame banget pertanyaannya. Terima kasih teman-teman yang udah antusias malam ini. Karena waktu di jam 8, kita batasi 2 pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Oke. Aku Yang mana nih? baca Mbak Mia nih tadi udah nanya terus nih. Dari Graciela. Iya, aku mendengar suara Mbak Tami jadi robot. Halo, Ini cek. apakah Zoom-nya lagi ini ya? Suaraku robot gak? Halo, cek. Suara aku robot nggak ya? Udah balik. Oke. Minta maaf ya teman-teman kalau ada kendala teknis dan kendala teknis. Iya. Oke, aku dengar suaraku sendiri kayak feedback juga gitu dari suaranya kayak jadi robot. Nah, mungkin kita mau jawab beberapa pertanyaan terakhir kali ya, Jovita. Ini dari Mia, Kak Jovita, untuk menyentuh atau menginspirasi rakyat sosial media jelas tidak populer, misalnya tentang media lingkungan, supaya mereka itu lebih paham itu teknis digital storytellingnya kayak gimana ya, mereka itu lebih paham. Oke. Teknis digital marketing itu berarti mengiklankannya ya Mbak Mia ya, aku anggapnya ya berarti ya. Gimana ya? Oke. Kalau isu-isu yang kayak tidak populer ini sebenarnya ya Mbak Mia, ini Mbak Mia tuh bisa loh, ibaratnya kalau di dunia sosial media tuh namanya bisa aja collab gitu. Aja collab mungkin yang udah lebih vokal gitu, mungkin udah yang followernya lebih banyak. Diajak bikin untuk cerita bareng gitu. Misalnya bisa sama aku boleh loh Mbak. Jadi bisa untuk bisa menyampaikan mungkin lebih bahasa yang lebih kalau aku kan berarti reach ke market aku gitu kan. Gitu. Jadi bisa kolaborasi gitu, dan yang pasti tetap storytellingnya sih menurut aku, tetap storytellingnya dan visualnya, karena kan ini saya di platformnya apa, berarti kan harus ya bisa nangkep lah sesuai dengan market gitu, fotonya harus bersih, misalnya harus bagus gitu, kayak gitu sih. Dan kolaborasi sih dengan orang-orang yang mungkin kelihatannya tuh tertarik dengan isu-isu alam, misalnya lingkungan gitu bisa. Dan menurut aku traveler gitu ya itu bisa diajak sih, karena semua orang itu pasti mereka tuh juga ada concern untuk isu itu ya. Kalau aku sih suka ya, jadi mungkin bisa nanti abis ini kita collab ya Mbak. Gitu ya. Semangat teman-teman. Oke, satu lagi mungkin atau gimana? Oke, satu lagi pertanyaan dari Kak Jini, Kak Jovita. Aku kan pernah ikut Jambore Generasi Hijau atau Green Generation Indonesia. Nah, di situ tuh pernah bikin video tentang perubahan iklim. Apakah salah kita pindah topik? Apakah salah kalau kita pindah topik ya, misalnya dari editing terus ke lingkungan karena bukan keinginan pasar? Oh, mungkin maksudnya gini, topiknya itu dari lingkungan terus pindah ke iklim gitu. Iya nggak apa-apa banget kan tadi yang aku cerita kayak kalau tapi harus di ini dulu ya, tadi aku bilang dalam kurun waktu tertentu kamu udah usaha belum dengan pesan yang kamu tadi mau sampaikan, misalnya tentang tadi awalnya apa perubahan iklim gitu ya. Ya udah itu disampaikan dulu, terus dengan cara yang udah tadi udah diaplikasikan pakai hashtag, pakai mention, terus misalnya ajak kolaborasi siapa gitu untuk menyampaikan si konten kamu itu. Kalau misalnya memang nggak works juga, orang masih nggak nangkep juga, boleh misalnya berubah, itu boleh banget ya. Tadi kan aku bilang yang paling konstan dunia ini kan adalah perubahan, ya boleh gitu. Cuma harus tentukan dulu setelah berapa posting atau berapa bulan gitu, baru kalian pindah, itu boleh banget gitu. Itu ya Ji. Ini teman-teman yang lain mungkin kalau ada yang mau nanya
dan waktunya karena nggak cukup bisa DM aja deh, boleh aku ceritain deh panjang lebar. Soal jangan hotline ya, aku nggak bisa tidur nanti. Oke, bisa nanti. Ya, Jadi teman-teman nanti yang mungkin yang masih ada pertanyaan dan belum sempat terjawab karena kita juga ada kendala teknis ya di suara yang jadi robot gitu. Nanti bisa DM ke Mbak Jovita ya di @jovitaayu. Gitu kali ya. Oke. Nah, teman-teman nih sebelum acara kita tutup, jadi kita rencananya nanti akan ada challenge untuk teman-teman. Yang teman-teman di sini bisa upload 3 buah konten di Instagram, boleh di feed, boleh di Instagram Story yang merepresentasikan personal branding dari teman-teman semua. Nah, nanti bisa di-tag ke Hutan Itu ID, Ayo Telusuri, dan juga Jovita Ayu. Jangan lupa kasih hashtag HIX Telusuri. Nanti ada hadiah imani sebesar Rp200.000. Itu seru banget ya. Kita tunggu sampai 3 hari kali ya, Kak Jovita ya. Oke, kita boleh, tunggu sampai 3 hari. boleh, ditunggu. Oke. Nah, tapi sebelum acara ini selesai, juga kita mau minta tolong teman-teman semua untuk bantu mengisi feedback form di bit.ly/ff HIX Telusuri supaya nanti ke depannya acaranya bisa jadi lebih baik. Nah, kita juga harapannya sih nggak ada trouble-trouble yang kayak gini lagi ya terjadi di acara-acara kita ke depannya. Gitu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Jovita yang hari ini udah sharing banyak banget. Terus mohon maaf banget kalau kita ada kendala teknis ya, suaranya jadi robot semua. Nanti teman-teman yang sudah ikut bisa mengisi feedback form. Bentar saya coba klik linknya di sini, jadi bisa diklik ya sama teman-teman. Nah, di kolom chat itu udah ditulis bit.ly/ff/HIX Telusuri. Nanti bisa di sini situ. Jadi teman-teman bisa ngisi nama, email, dan juga masukan-masukannya lah. Jadi nanti sebagai absensi juga teman-teman yang sudah di kelas akan mendapatkan telusuri gitu ya. Nah, mungkin sebelum acara kita tutup, teman-teman di sini bisa saling buka kameranya. Jadi kita foto bersama dulu. Sebuah ritual yang tidak boleh ditinggalin ya. Oke. Ini udah siap semua? Wah, cakep-cakep semua. Kayak cuma saya aja nih yang belum mandi hari ini. Gimana teman-teman udah siap semua? Ini ada 5 kali foto ya, jadi harus bersabar. 5 kali gaya. Oke, yang pertama saya mau hitung dulu. 1, 2, 3. Oke. Terus sekali lagi gaya yang kedua. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi yang ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 2 kali lagi, maaf. Banyak nih pesertanya tadi udah balik ya, ada 150-an tadi yang join hari ini. Oke. Sekali lagi. Oke, sudah teman-teman semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Jovita atas kesempatannya sharing-sharing sama teman-teman Hore Hutan dan juga Sekolah Telusuri. Nanti jangan lupa teman-teman bisa ikutan challenge. Terus masih ada kesempatan juga untuk dapetin merchandise dari Telusuri juga, bisa upload di Instagram Story. Jangan lupa tag di Hutan Itu ID, Ayo Telusuri, dan juga ke Jovita Ayu, gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semua. Mohon maaf karena ada beberapa kendala teknis yang tidak bisa kita hindari malam ini. Dan sampai ketemu di acara kita selanjutnya, nanti rencananya di bulan Maret ya, di minggu kedua. Gitu. Jadi nanti teman-teman nggak perlu daftar lagi, cukup menunggu aja. Nanti akan kita email untuk form Zoom-nya yang baru. Gitu.
Oke, nanti rekamannya juga akan kita kirim. Jadi teman-teman yang tadi kayak telat gitu-gitu ya, nanti akan kita kirim. Yang penting isi feedback formnya aja. Di situ nanti akan ada data email, kemudian ada nomor WA juga. Jadi kita akan kirim ke nomornya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua udah bisa live ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lagi sama Mbak Jovita bisa langsung DM ke @jovita_ayu. Sampai ketemu di workshop kita selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Jovita, Anti. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kakak. Makasih, Kak. Terima kasih semua. Semoga Terima bermanfaat kasih, ya. Kak. Pasti. Bye. Makasih. Terima kasih Kak.